Baik teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa melanjutkan pembahasan kita tentang ngaji haid ya. Dari pertanyaan yang diajukan kemarin, kita sudah masuk pada bab aqalluturi bainal haidatain ya, masa suci antara dua haid ya. Sebenarnya ini ilustrasi yang pertama ini sudah saya jelaskan, ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang masuk kemarin. Jadi di sini saya memiliki 3 ilustrasi ya tentang masa suci antara dua haid ini. Jadi di dalam pembahasan masa suci antara dua haid itu ada pokok pembahasan. Yang pertama minimal masa suci, ada maksimal masa suci, dan ada kebiasaan masa suci. Nah, di sini untuk merinci hukum yang seperti ini kita masuk pada bab minimal masa suci. Ini sudah kita bahas di konten sebelumnya, sudah saya bahas secara rinci, jawabannya sudah ada. Ya, jadi kita masuk pada ilustrasi saya yang kedua yang ini. Jadi minimal masa suci, batas minimal suci antara haid yang satu dengan haid yang setelahnya atau sesudahnya itu adalah 15 hari ya. Oke, saya ulangi, minimal masa suci antara haid yang satu dengan haid yang setelahnya atau sebelumnya itu 15 hari. Semisal ada di antara kita yang mengalami kasus seperti ini nih ya, keluar darah selama 7 hari. Kasusnya misalnya seperti ini, keluar darah selama 7 hari, kemudian darah berhenti sampai 15 hari ya, darah berhenti selama 15 hari, kemudian keluar darah lagi. Setelah berhenti, darah tadi berhenti selama 15 hari, selama 15 hari tidak keluar darah, kemudian keluar lagi darah sampai berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari misalnya, atau bisa lebih, terserah ya. Misalnya lebih dari 7 hari, 8 hari, 9 hari, atau 10 hari gitu. Yang penting tidak lebih dari 15 hari keluarnya ya. Maka ini sudah dikatakan sebagai haid yang kedua. Kenapa? Karena masa suci di sini sudah memenuhi syarat. Kan syarat masa suci itu minimalnya harus 15 hari. Oke. Jadi kalau sudah sampai masa sucinya sampai 15 hari, keluar darah lagi, maka darah yang keluar yang kedua ini dihukumi sebagai haid yang kedua, meskipun ini terjadi dalam 1 bulan. Ya, jadi sangat memungkinkan bahwa perempuan itu bisa mengalami haid dalam 1 bulan itu 2 kali. Jadi sangat memungkinkan. Ada juga yang mengalami seperti itu. Jadi nggak masalah. Misalnya nih kasusnya seperti ini ya, misalnya seperti ini, maka ini tetap dihukumi darah haid yang kedua. Berbeda kasusnya dengan yang di atas ya. Kalau kasusnya dengan yang di atas ini berbeda pembahasannya, seperti yang sudah saya bahas di konten saya sebelumnya gitu. Nah, jadi yang ini sudah jelas, oke? Ini masuk pada minimal masa suci. Jadi kalau sudah mencapai minimal masa suci 15 hari, maka darah yang keluar kedua kalinya ini juga dihukumi darah haid. Berbeda dengan yang di atas ya. Kalau yang di atas ini tentu bukan darah haid ya. Hitungannya atau perinciannya yang seperti yang sudah saya jelaskan. Kemudian kita masuk pada ilustrasi ketiga. Ilustrasi ketiga yang saya buat, misalnya ada perempuan keluar darah selama 5 hari ya, tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian darah berhenti atau tidak keluar darah selama 5 hari lagi ya. 5 hari keluar darah, 5 hari berhenti, kemudian keluar lagi darah selama 5 hari juga. Kalau kasusnya seperti ini semuanya dari hari pertama sampai hari ke-15 di sini rangkaiannya ya, ini semuanya dihukumi sebagai haid ya. Jadi hitungannya dari sini sampai sini. Jadi selama 15 hari hitungannya. Meskipun di sini nih ada masa sucinya gitu. Maksudnya masa tidak keluar darah di sini dihukumi sebagai haid juga. Kenapa? Karena ini masih dalam rangkaian 15 hari. Seperti yang kita tahu bahwa maksimal haid itu 15 hari.
Kecuali lebih dari 15 hari itu perbahasannya kita masuk nanti pada bab istihadah. Ada pembahasannya masing-masing nanti ya. Jadi kalau kasusnya seperti ini, 5 hari keluar darah, 5 hari tidak keluar, kemudian 5 hari keluar darah lagi, ini semua dari hari pertama sampai hari ke-15 ini dihukumi sebagai haid semua. Jadi kalau misalnya ini terjadi di bulan puasa, di bulan Ramadan, maka hari yang 5 hari di sini, yang lowong ini, yang tidak keluar darah ini, meskipun kita sudah puasa, itu menurut hukum qaul sahbi ya, yang muktamad itu dihukumi sebagai sebagai hari haid di sini. Jadi ini meskipun puasanya dianggap sia-sia, maka harus diqodok. Ya, ini harus diqodok. Meskipun memang ada menurut qaul lakti mengatakan bahwa yang di sini nih dihukumi tidak perlu diqodok. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwa yang muktamad itu adalah hukum menurut qaul sahbi. Oke, yang seperti ini. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 15 ini dihukumi haid semua. Ya. Jadi seperti ini teman-teman. Ini kita pembahasan mengenai masa suci antara 2 haid atau dengan istilah aqallut tuhri bainal haidatain. Maka dari sini kesimpulannya sudah jelas bahwa minimal masa suci adalah 15 hari, sedangkan untuk maksimal masa suci para ulama sepakat bahwa batas maksimal masa suci tidak terbatas. Karena terkadang ada juga perempuan yang selama hidupnya hanya mengalami haid 1 kali. Bahkan ada yang tidak pernah mengalami haid sama sekali, seperti yang dialami oleh Sayyidatina Fatimah, putri baginda Nabi Muhammad SAW.